Apa saja yang jadi bahasan dalam pembekalan calon wakil menteri di Hambalang? Ada Triksi Valensi yang akan melaporkannya untuk Anda. Triksi, jadi apa saja jadi yang menjadi materi pembahasan pada pembekalan hari kedua yang hari ini diisi oleh calon wakil menteri? Ya, Livi, tadi disampaikan oleh perwakilan ya dari calon wakil menteri maupun juga calon kepala badan yang memberikan keterangan. Ada beberapa orang tadi ya, kalau kami lihat ada Aminuddin, ada Lodwig, lalu kemudian juga ada Arya Bima dan juga terakhir ada Niluh Puspa yang kemudian menyampaikan pendalaman ataupun juga pembekalan yang tadi disampaikan di dalam, yakni terkait dengan kecerdasan buatan. Lalu kemudian juga ada terkait dengan geopolitik, tentang anti korupsi, dan juga yang disampaikan adalah pesan dari Prabowo Subianto, Presiden terpilih tentu saja, untuk mengingatkan kembali bagaimana para calon menteri, calon wakil menterinya dan juga calon kepala badannya ini bisa bekerja bersama-sama secara teamwork ataupun juga kolaborasi, koordinasi yang baik satu sama lain. Sehingga tadi yang juga ditekankan adalah terkait dengan teamwork, kerjasama antar lembaga, antar kementerian untuk kemudian bisa berjalan dari program-program yang nantinya akan diteruskan ataupun juga yang akan dilaksanakan pada pemerintahan Prabowo Gibran yang sahnya nanti setelah pada tanggal 20 Oktober 2024. Tadi secara garis besar mengatakan, menceritakan ya sedikit bagaimana tadi suasana di dalam ini sangat guyup ya, akrab, karena memang ini juga menjadi momen bagi para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan berkenalan. Karena tadi benar sekali yang disampaikan, ada sebagian dari politisi mungkin yang sudah saling kenal satu sama lain, tapi ada yang banyak sekali dari profesional ataupun juga dari pakar, sehingga ini pun juga menjadi momen mereka saling mengenal untuk membentuk lagi soliditas mereka, sehingga tadi yang disampaikan adalah ini menjadi hal ataupun juga menjadi momen menarik buat mereka sendiri, karena akhirnya bertemu dengan orang-orang dari berbagai aspek, dari berbagai perspektif yang juga bisa membantu mereka nantinya dalam menjalankan kebijakan maupun juga dalam menjalankan program-program di bawah pemerintahan Prabowo Gibran. Nah, juga yang tadi disampaikan adalah terkait dengan anti korupsi, tentu saja lagi-lagi ini menjadi pesan yang disampaikan untuk kembali mengingat bagaimana mereka bekerja untuk negara Indonesia. Jadi selain profesional, tadi diminta juga untuk tetap menjaga terkait dengan keuangan negara APBN agar tidak main-main ya, itu menjadi pesan utamanya. Dan juga kemudian yang disampaikan tadi adalah terkait dengan tantangan global, tantangan negara-negara lain yang bisa berdampak kepada negara Indonesia. Jadi ada strategi-strategi yang juga dicatat. Tadi kalau kami melihat ada Aminuddin yang membawa buku catatan dan tadi menyampaikan beberapa poin ya, strategi-strategi yang harus diingat, yang harus nantinya dilakukan pada saat dirinya bekerja secara official. Jadi memang sekalipun pematerinya ini berasal dari luar negeri, orang-orang pilihan yang memang sudah dipertimbangkan dirasa ini mumpuni untuk memberikan materi, namun dari case study yang disampaikan, lalu kemudian juga dari perspektif yang berbeda, ini mengajak para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan untuk melihat bagaimana dalam kondisi yang berbeda, negara yang berbeda, tapi bisa menemukan strategi-strategi maupun juga bisa mendapatkan mitigasi-mitigasi ataupun juga antisipasi yang bisa diterapkan dalam menjalankan pemerintahannya. Nah, itu tadi beberapa hal ataupun juga secara garis besar Livi dan juga saudara yang disampaikan dalam pembekalan pada hari ini maupun juga kemarin yang diberikan kepada kepada calon menteri dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau kemarin ada beberapa tokoh yang kemudian mengejutkan ya, hari ini juga kami melihat ada beberapa tokoh juga yang cukup mengejutkan ketika masuk ke dalam ataupun juga mengikuti pembekalan pada hari ini. Seperti misalnya salah satunya adalah Niluh Puspa yang kemudian merupakan seorang jurnalis. Ini tadi menceritakan bagaimana prosesnya dia kemudian ditawari ataupun juga diajak berdiskusi untuk bisa memberikan dirinya mengabdi kepada negara, dan juga tadi dikatakan memang ada beberapa poin yang menjadi pertimbangan dan itulah yang membuat dirinya mau untuk memberikan waktunya
waktunya, memberikan ilmunya, bekerja bersama-sama dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Tadi juga disampaikan oleh Ludwig yang mengatakan bahwa memang ada 1 dan 2 orang yang baru bergabung ataupun juga baru kelihatan pada saat pembekalan pada hari ini. Karena pada hari Selasa kemarin namanya belum ada, namanya belum masuk maupun juga dipanggil ke kediaman Prabowo Subianto yang ada di Kertanegara. Jadi memang hari ini ada tokoh baru, ada pengenalan, ada kemudian juga ilmu-ilmu baru yang bisa diterapkan ataupun juga yang bisa menjadi bekal buat para calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Nah, sedikit juga tadi saya mengutip apa yang disampaikan oleh Otto Hasibuan yang juga mendapatkan pembekalan pada hari ini. Dikatakan memang ada berbagai tema ya. Tadi kan ada kecerdasan buatan, ada kemudian juga terkait dengan komunikasi, informasi. Nah, ada juga terkait dengan korupsi, anti korupsi. Nah, inilah yang menurut dia memiliki perspektif-perspektif baru ataupun juga pendalaman-pendalaman baru, karena tadi disampaikan ada case tadi yang disampaikan terkait dengan hukum. Nah, ini yang juga nanti akan membantu dirinya untuk bisa memberikan output ya, ataupun juga bisa merealisasikan yang sesuai dengan visi misi dan juga program dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka yang tercantum dalam Asta Cita dan juga 17 program terbaiknya. Maka dari itu pembekalan ini bisa dilihat ataupun juga dinilai sebagai hal yang positif bagi mereka. Selain mendapatkan ilmu, selain mendapatkan kesiapan dan juga kesediaan, tadi juga ada bonding ataupun juga soliditas yang semakin dipererat untuk bisa bekerja bersama-sama nantinya pada saat usai dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024. Nah, Livi, tentu saja dari pembekalan ini yang kita lihat bagaimana Prabowo Subianto mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja bersama-sama dirinya dalam pemerintahannya, dalam kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Bukan hanya dari kesiapan tapi juga dari bukan hanya dari kesediaan maksud kami, tapi juga dari kesiapan mereka mengetahui bagaimana nanti arahnya ataupun juga program dari Prabowo Gibran secara visi, secara misi ini sepaham. Lalu kemudian juga yang dikatakan adalah bagaimana dari sumber daya manusia ataupun juga SDM itu sendiri sudah benar-benar memiliki bekal, sudah benar-benar memiliki pengetahuan dan juga sejalan ya dengan apa yang diharapkan nanti dapat diterapkan ataupun juga direalisasikan pada program Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita akan nantikan tentu saja dan juga kita akan kawal bagaimana kinerja dari calon menteri dan juga calon wakil menteri dan calon kepala badan usai mereka dilantik pada tanggal 21 Oktober 2024 dan juga bagaimana realisasi dari program-program dan visi misi Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka dari periode 2024 sampai dengan 2029. Livi. Terima kasih Triksi Valencia atas laporan Anda. Saudara, ada 108 calon wakil menteri dan juga menteri dan kepala badan yang melakukan pembekalan di Hambalang sejak kemarin. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan komposisi Kementerian Prabowo Gibran 38% dari partai politik, sisanya dari profesional. Presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 108 calon menteri dan calon wakil menteri serta kepala badan di Kertanegara, Jakarta Selatan hari Senin dan Selasa lalu. Hari Rabu lalu, para calon menteri menjalani pembekalan selama 2 hari di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Mantan Kepala BIN Budi Gunawan juga hadir dalam pembekalan calon menteri di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kehadiran Budi dikonfirmasi Komandan Detasemen Pengawal Khusus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Letkol Infantri G. Borlak. Budi Gunawan sebelumnya sempat diisukan menjadi calon menteri namun tak terlihat saat pemanggilan di Kertanegara. Ini apakah untuk pembekalannya ada Pak Budi Gunawan? Oh iya, tadi pagi sesuai dengan pengamatan kami saat masuk, beliau ada yang dengan rangkaiannya masuk. Pada saat kami lihat di pintu masuk ini mereka ada untuk mengikuti kegiatan hari ini dan sampai jam segini pun belum keluar. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan komposisi Kementerian Prabowo Gibran 38% dari partai politik dan sisanya berasal dari profesional. Salah satu calon menteri dari profesional yang dipanggil ke Kertanegara Senin kemarin adalah Profesor Yasirli yang merupakan usulan PKS. Kita semua senang karena usulan-usulan dari parpol itu banyak yang profesional. Nah, sehingga kalau dilihat komposisi mungkin 40 atau katakanlah
38% itu dari parpol, sisanya profesional. Di hari ini, para calon menteri juga menjalani pembekalan hari kedua di Hambalang. Materi pembekalan meliputi seputar artificial intelligence, komunikasi, lapangan kerja masa depan, dan anti korupsi. Hari Senin kemarin, Prabowo memanggil 49 orang calon menteri ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Kalau melihat yang datang di hari Senin, 23 diantaranya merupakan kader partai politik. Sementara 26 orang lainnya bukan berasal dari partai politik. Sementara untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil hari Selasa, dari 59 orang yang datang ke Kertanegara, 24 diantaranya berasal dari partai politik. Adapun 35 diantaranya bukan berasal dari partai politik, meski beberapa diantaranya juga merupakan relawan. Dalam kabinet Prabowo, ada 16 menteri Jokowi yang kembali diminta bertugas. Jokowi menyebut hal ini pasti sudah dipertimbangkan matang oleh Prabowo dan jadi bukti berkelanjutan pemerintahan. Mengenai kurang lebih 15 atau 16 menteri di kabinet sekarang yang juga dipilih oleh Bapak Prabowo Subianto, itu juga saya kira melalui pertimbangan matang, melalui seleksi-seleksi, melalui pengalaman beliau bergaul, berinteraksi dengan para menteri selama 5 tahun. Dan memang hampir tim ekonomi yang ada memang, yaitu yang namanya keberlanjutan yaitu. Susunan kabinet Prabowo Gibran disebut terdiri dari 46 kementerian. Wakil Presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala bicara soal Kementerian Prabowo. JK meminta masyarakat untuk mengevaluasi kinerja baik menteri maupun kepala lembaga setahun kemudian. Tim Liputan, Kompas TV. Kemarin dalam pembekalan calon menteri hadir Budi Gunawan. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani enggan menjelaskan apakah Budi Gunawan jadi simbol PDIP di Kabinet Prabowo Gibran. Benarkah masuknya Budi Gunawan ke Kabinet Prabowo Gibran jadi simbol kedekatan Mega Prabowo? Kita bahas bersama Hendar Sam Marantoko, Ketua Umum Advokat Lingkar Nusantara yang juga pendukung Prabowo. Selamat malam Pak Hendar Sam. Pak Hendar Sam, selamat malam. Kita sapa Ciko Hakim, politisi PDIP. Selamat malam Mas Ciko. Malam, Livi. Oke, dan juga ada Pak Muradi, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran. Prof. Muradi, selamat malam. Malam Mbak, malam Bang Ciko, malam Mas Hendar Sam. Oke, saya ke Mas Ciko dulu ya. Mas Ciko, Mas Bambang Pacul ini kan menyebut BG itu sebagai keluarga sendiri. Jadi sebetulnya apakah bisa dikatakan hadirnya Budi Gunawan di kabinet Prabowo Gibran ini jadi representatif dari PDI Perjuangan? Terkait dengan itu, memang Pak Budi Gunawan ini kan dekat dengan semua kalangan ya, bukan hanya dengan PDI Perjuangan atau elit-elit di PDI Perjuangan. Kalau kita mengetahui secara lebih jauh lagi, Pak Budi Gunawan ini dekat juga sama Pak Sufmi Dasko, dekat sekali juga dengan Pak Prabowo Subianto. Dan satu hal ya, kalau kita bicara soal tadi kaum profesional, rasa-rasanya kalau dilihat dari 100 sekian yang diundang oleh Pak Prabowo, kami memiliki catatan tersendiri ketika beliau menyebut kaum profesional. Namun dari beberapa itu kami melihat memang ada betul-betul yang bisa disebut sebagai profesional. Salah satunya Pak Budi Gunawan. Kita tahu karirnya di kepolisian, kita mengetahui karirnya di bidang intelijen, menjadi kepala BIN misalnya selama 2 periode, di kepolisian juga karirnya sangat mulus, lancar, dan berprestasi. Artinya beliau memang mempunyai kompetensi dan tentunya akan ditaruh di posisi yang terkait dengan kompetensi beliau. Itu satu. Yang kedua, tadi kedekatan dengan presiden terpilih kan juga sangat diperlukan untuk bersinergi kabinet dan presiden bekerja untuk rakyat ke depannya. Nah, ini kita lihat dari situ, tapi kalau dibicarakan apakah ini utusan dalam tanda kutip dari PDI Perjuangan, saya bisa pastikan bukan, karena Pak BG sendiri bukanlah kader ataupun memegang KTA PDI Perjuangan.
Tapi kalau kedekatan, saya rasa dari 100 sekian yang diundang itu mungkin separuhnya juga dekat kok dengan PD Perjuangan. Baik, saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, jadi menurut Anda apakah kemudian alasan Prabowo memasukkan Budi Gunawan sebagai calon menterinya karena faktor PDIP? Masih di mute, Pak. Baik, Pak Hendarsam itu masih di mute nampaknya? Oke, sorry. Oke. Lupa. Salah satu faktor yang utama yang pasti kan kompetensi. Jadi mungkin senada dengan Bang Ciko tadi, Bang Ciko sudah sampaikan karir beliau di kepolisian dan juga di BIN yang cukup mumpuni selama ini, dan itu juga dilihat langsung oleh Pak Prabowo dalam 5 tahun periode kepemimpinan Pak Jokowi di periode kedua ini sudah membuktikan bahwa Pak Prabowo kemungkinan besar percaya dengan kemampuan beliau. Jadi hal tersebut hal yang pertama. Tapi mengenai masalah posisinya di mana, ya mungkin nggak jauh-jauh dari perkiraan teman-teman ini, ya. Tapi biarkanlah nanti pada saatnya di tanggal 21 Oktober Pak Prabowo yang sendiri akan menyampaikan nomenklaturnya seperti apa dan posisi-posisi itu diisi oleh siapa-siapa saja. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi bukan masalah kedekatan sebenarnya ini. Pak Prabowo sendiri, sebagaimana sudah dikatakan oleh Bang Ciko tadi, adalah sosok yang dekat dengan Pak BG, yang patut juga diketahui oleh masyarakat bahwa rekonsiliasi yang terjadi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu diinisiasi oleh Pak BG juga, salah satu orangnya, dengan Pak Dasko. Jadi memang bukan orang baru gitu ya, baik dari sisi kompetensi juga yang sudah Baik, Prof. Muradi, Ya, kalau Anda sendiri melihat tadi kan sudah disangkal oleh Mas Ciko, disangkal juga Pak Hendarsam. Jadi kalau Anda melihatnya ini betul pilihan murni Prabowo untuk memasukkan BG ke dalam kabinetnya, atau memang sengaja dipilih BG karena memang punya pendekatan dengan PDIP, bisa menjadi wakil PDIP, atau justru bisa menjadi jembatan untuk menarik PDIP masuk? ya, dalam tradisi demokrasi kan memang normal ya. Ada yang memang kader tadi yang sampai Bang Ciko tadi. Yang kedua ada simpatisan, juga ada memang beberapa akademisi dan profesional juga punya kesenangan politik tertentu. Katakan saya ambil contoh misalnya di Amerika Serikat banyak kemudian yang memang orientasi politiknya bisa Demokrat atau Republik. Nah, saya kira dalam konteks Pak BG itu dimungkinkan karena memang ada dua tadi yang disampaikan. Pertama memang berkaitan dengan kedekatan Pak BG pernah jadi ajudan Bu Mega. Kemudian yang kedua juga ada hubungan secara personal ya, memang yang saya kira perlu menjadi apresiasi banyak pihak, karena memang ini agak unik hubungan Bu Mega dengan Pak BG ini, karena memang pasca sudah tidak lagi jadi presiden, kemudian juga Pak BG juga berkarir, hubungannya masih terbaik. Ini yang saya kira memang kelebihan beberapa orang yang kemudian punya kedalaman terkait dengan kenegaraan ya. Jadi itu poin pertama itu. Yang kedua, saya melihatnya memang tidak bisa kemudian kita letterlah mengatakan ini adalah bagian dari representasi dari partai PD Perjuangan. Kalaupun kemudian bisa dikatakan itu mungkin sebagai bridging ya, sebagai orang kemudian secara informal membangun pola hubungan supaya di masa akan datang, katakanlah dalam 5 tahun ke depan, apakah nanti PDIP berubah pikiran atau tidak, itu hubungannya tetap baik. Karena apa? Karena Bu Mega dengan Pak Prabowo ini kan 2009 pernah bareng, kemudian jauh sebelum itu hubungan mereka sangat baik. Artinya memang tidak ada political incidental yang memang membuat mereka pada akhirnya berseberangan ya. Kalau dengan beberapa orang elit yang ada memang pada akhirnya berbeda. Tapi dalam konteks ini saya kira itu. Nah, yang ketiga yang perlu juga dicatat bahwa ini kabinet yang mau dibentuk bukan kabinet yang sifatnya ketat secara ideologis ya. Jadi katakanlah memang tadi itu disampaikan oleh Bang Dasko soal 32-38% itu partai politik, sisanya adalah profesional dan juga relawan. Artinya kalau saya memahami bisa blocking politik Pak BG bukan sebagai partai politik, tapi juga misalnya sebagai profesional atau mungkin tanda kutip misalnya punya hubungan baik dengan keduanya seperti itu. Saya ke Mas Ciko. Mas Ciko, jadi posisi PDIP saat ini ada di mana? Di dalam pemerintahan kah atau sebetulnya sudah ada di luar di luar pemerintahan kah? Kalau kita bicara
fundamental tentang demokrasi, ya kita berada di pemerintahan. Karena kan trias politika ya, ada parlemen, ada yudikatif, ada juga eksekutif. Yang pasti kita. Tetapi pada prinsipnya pertanyaannya kan apakah akan berada di kabinet, apakah akan berada di eksekutif, di bawah langsung perintah Presiden Prabowo Subianto. Kita tunggu aja pertemuan antara Ibu Megawati dan Pak Prabowo Subianto yang akan digelar 1, 2, 3 hari ini. Ya kan memang sisa 3 hari ya sebelum pelantikan. Wartawan juga sudah tidak sabar menunggu. Kami pun juga begitu juga banyak rakyat Indonesia menunggu itu. Tapi pada prinsipnya gini, itu besides the point. Poin yang utama adalah kali ini PDI Perjuangan memberikan kesempatan bagi Pak Prabowo Subianto pertama untuk memilih menteri sebagai hak prerogatifnya beliau untuk menunjuk kepala badan, wakil menteri dan lain-lain sesuai dengan seleranya yang bersangkutan. Yang kedua, kami seperti juga rakyat Indonesia kebanyakan bahkan mayoritas dan keseluruhannya menginginkan pemerintahan ini sukses kok ke depannya. Tetapi artinya kita bisa dalam posisi mengawal kebijakan 100% atau kita bisa menjadi mitra yang kritis. Mitra yang kritis ini kan bisa tidak harus berada di kabinet, tapi kemarin juga di alat-alat kelengkapan dewan yang baru saja disahkan, ketua DPR, ketua MPR, sebenarnya kan sudah ada komunikasi, seakan-akan juga memberikan ruang bagi PDI Perjuangan untuk mengawal pemerintahan ini, baik di kebijakan yang menurut kami berpihak pada rakyat, tapi kami juga akan sangat keras dan kritis dan juga memberikan solusi yang alternatif apabila memang ada kebijakan yang kami rasa mencederai hati rakyat. Tapi kalau dikatakan oleh Mbak Puan sendiri PDIP solid mendukung pemerintah, itu bisa diterjemahkan PDIP solid mendukung pemerintah ada di dalam kabinet atau sebenarnya apa ini memang belum ada deklarasinya aja? Belum ada sikap politik yang resmi dari PDI Perjuangan karena memang itu adalah wewenang dan hak ketua sesuai dengan mandat yang diberikan pada yang bersangkutan Kongres yang lalu, bahwa Ketua Umum mempunyai hak prerogatif terkait mengambil keputusan terkait hal-hal yang sifatnya kebijakan yang strategis untuk partai. Jadi kita tunggu pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo, setelah itu baru kita bisa lihat bagaimana ke depannya. Saya ke Prof. Muradi. Prof. Muradi, kalau kita melihat ada Nasdem yang juga mendukung pemerintahan Prabowo Gibran tapi tidak memberikan menterinya. Ada juga kemudian yang disebut-sebut juga ikut mendukung PDIP meskipun belum deklarasi juga tidak memberikan menterinya. Ada apa sih sebetulnya dengan hal-hal seperti ini? Ini hal lazimkah dalam politik? Ya biasa sebenarnya. Saya ngeliat 3 hal ya. Yang pertama itu berkaitan soal tadi kalau saya nyebutnya, saya sampaikan juga sama Kang Saan, juga sama Bang Ciko beberapa kali ya. Itu soal etika politik. Ini kan PDIP, kemudian Nasdem kan memang secara normatif bukan pendukung Pak Prabowo. Jadi memang membiarkan kemudian rewardnya sudah jalan dulu. Ini mungkin 3 bulan, mungkin 1 tahun baru kemudian dievaluasi. Itu poin pertama. Yang kedua memang ini menyangkut soal strategi yang kemudian ingin coba diambil dari proses ini. Karena ketika kemudian semua orang masuk, jangan lupa bahwa pasar kemarin terbagi 2. Awalnya positif kemudian jadi negatif. Kenapa? Karena memang ada beberapa figur yang dianggap tidak clear secara etik, tidak clear secara dalam arti misalnya ada proses pemanggilan oleh KPK, oleh Kejaksaan dan seterusnya. Itu poin kedua. Nah, yang ketiga yang saya kira ini menjadi penting bahwa ketika kemudian setelah 3 bulan atau 100 hari dan atau misalnya saya tahu kemudian terjadi perubahan, saya kira itu bisa dilihat dalam kasus misalnya ketika Pak Jokowi juga melakukan sama ketika setelah 6 bulan. Artinya memang memungkinkan sekali misalnya PDIP maupun Nasdem untuk berpikir ulang ada di dalam. Tapi saya ingin bicara soal teoretik ya. Saya kira akan baik misalnya kemudian PDIP kemudian Nasdem itu tetap menjadi mitra yang kritis. Kenapa? Karena sekarang ini kalau kita membagi bandul ideologi ya, saya kebingungan misalnya membagi yang 130 orang itu, 107 orang itu kemudian masuk ideologi mana? Karena sebenarnya dalam politik itu kan ada blocking politik. Nah, blocking politik itu saya nggak lihat. Kenapa? Karena kecenderungan pragmatisme kental sekali ketimbang misalnya upaya untuk mendorong proses penguatan dari program-program yang ada yang ditawar oleh Pak Prabowo Gibran ketika kampanye kemarin gitu. Baik, saya ke Pak Hendarsam. Pak Hendarsam, jadi
Bagaimana melihat rekan koalisi yang katakanlah seperti Nasdem yang sudah declare masuk ke koalisi tapi kemudian tidak memberikan wakilnya, support pemerintah tapi kemudian bilang akan tetap memberikan masukan dan juga kritik begitu, dan mungkin juga nanti PDIP juga akan melakukan hal yang sama. Bagaimana kemudian menjamin pemerintahan ini meskipun koalisinya besar tapi akan tetap solid? Ya, memang politik Indonesia itu sangat dinamis ya. Dengan sistem presidensial yang ada saat ini, tentunya format-format baku ternyata tidak bisa dipraktekkan juga secara ansih, ya. Dan oleh karena itu dalam proses-prosesnya ini menjadi sesuatu hal yang menarik ketika melihat respon dan tanggapan dari pihak Nasdem yang tidak akan masuk ke kabinet, tapi tetap mendukung pemerintahan dan mengatakan bahwa ingin mendukung di parlemen saja. Nah, sebenarnya itu secara demokrasi adalah hal yang sangat-sangat wajar ya. Jadi seperti saya mungkin dan beberapa teman-teman yang lain itu juga tentunya akan tetap mengawasi bagaimana menjaga mengawal pemerintahan ini dengan baik. Apabila memang nanti dalam perkembangannya bukan hanya dari pihak partai-partai saja ya, bukan hanya dari PDI, dari Nasdem, juga dari kita yang lain-lain, unsur-unsur yang lain ini, apabila memang ini sudah tidak sesuai dan keluar dari jalurnya, out of the track, ya maka oleh karena itu kita sama-sama harus koreksi itu, harus sama-sama jagain Pak Prabowo. Ya, makanya oleh karena itu saya rasa tanda kutip diklat yang dilakukan di Hambalang pada hari ini untuk menyamakan visi misi dan style pemerintahan Pak Prabowo ke depannya. Sehingga oleh karena itu Pak Prabowo kan belajar ya di 5 tahun terakhir pemerintahan Pak Jokowi. Tentunya beliau ingin mencoba tanda kutip menyempurnakan lah, ya kan. Ada beberapa hal yang beliau rasa harus sesuai dengan stylenya seperti itu. Terima kasih Pak Hendarsam, terima kasih Prof. Muradi, terima kasih juga Mas Ciko sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sehat-sehat selalu.